lagi susah, duit nggak ada, ya kan? Dolar naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali. Al hadisul hadi asyara, hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keberapa sekarang malam? Hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Muhammadin, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Jadi beliau Al-Imam Hasan bin Ali merupakan cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ini Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, kemudian ambil atau berpegang kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan arahan. Jadi Nabi Muhammad memberikan satu prinsip buat kita, khususnya kita ini para umatnya, agar kita ini dalam hidup di dunia mempunyai satu kaidah, mempunyai aturan yang baik dalam hidup kita. Dan ini harus kita pegang, harus kita ingat-ingat terus nih, prinsip ini nih, kaidah ini nih dalam hidup kita. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa prinsip hidupnya? Prinsip hidupnya ialah kita ini harus menjauhi hal yang haram, dan apa saja yang menyampaikan kita kepada yang haram. Nah, ini harus kita pegang nih, prinsip kita seperti itu. Jadi kepengenan Nabi ini, kita ini umat Islam itu mempunyai prinsip dalam hidupnya yang nggak boleh ada ditolak lagi, yaitu apa? Menjauhi yang haram dan apa saja yang mengantarkan kita kepada yang
yang haram. Itu yang pengen Nabi Muhammad inginkan dari hidup kita. Dunia mau kata kita sesusah apapun, mau kata kita seribet apapun hidup kita, itu udah ada prinsip. Pokoknya prinsip hidup gua nggak mau ngambil yang haram. Hanya umat Islam nih kalau ngambil prinsip ini bagus. Kalau dia berpegang dengan aturan ini, wah ya imannya kuat, ketakwaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun musibah yang menimpa gua, nggak mau. Pokoknya gua ini mengkonsumsi yang haram. Kita kan namanya hidup di dunia ada aja musibah, betul nggak? Entah musibah ekonomi, entah musibah hal-hal yang pokoknya kaidah gue, prinsip hidup gue nggak mau mendekati yang haram dan apa saja yang menyampaikan kita kepada yang haram. Lagi susah, duit nggak ada, ya kan? Dolar naik, nah, dia ngerti-ngertian dolar lah ya. Padahal di rumahnya duitnya juga kecayaan mulu gitu kan, giliran dolar naik ribut juga dia. Dolar naik, hidup ribet, tapi tetap gue megang kaidah yang disuruh sama Nabi. Apa kaidahnya? Gue nggak bakalan mau melakukan hal yang haram. Apa yang haram? Ya mencuri, menipu, korupsi, ngebohongin orang. Pokoknya apa aja yang nggak bagus nggak mau. Kenapa? Ya karena nanti urusannya ketika orang melakukan yang haram, urusannya ini di akhirat itu urusannya gak ada habis-habisnya. Kalau di dunia ente sakit-sakit sebentar, paling ujung-ujungnya mati, begitu kan. Tapi kalau udah urusannya ke haram, hal-hal menipu, membohongi, zolim, apalagi tadi korupsi, tuh urusannya nggak sampai dunia. Nanti nikmat cuma berapa tahun sih? 70, 80, udah camping ke akhirat. Tapi ketika dia urusannya dengan yang haram, nggak ada habisnya udah. Di akhirat nggak ada habisnya. 1 tahun, satu jam kayak 1000 tahun, mengerikan. Nanti penyesalannya nggak ada habisnya. Makanya mendingan kita susah-susah dikit deh, bahasanya begitu. Kita nggak harapin susah ya. Pengennya bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengennya dunia baik, akhirat juga. Tapi namanya manusia ini kan bisa ketahuan kalau ada ujian, betul nggak? Seorang murid, tahu murid, santri, sekolahan, dia kan bisa ketahuan dia ini insinyur, dia ini doktor, dia ini MA, dia ini ulama, dia ini naik kelas. Dari apa? Dari ujian. Ini diuji dulu sama gurunya, diuji dulu sama mentornya. Nah kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dulu di dunia, artinya bener gak nih orang bertakwa, bener gak dia nih orang muslim, bener gak nih apa yang dia ucapkan setiap hari. Kita kan ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad. Kita kan bersaksi, kita berikrar, kita meyakini. Nah kita ketika meyakini dengan lisan, maka butuh yang namanya bukti. Nah buktinya dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah berikan. Dan nanti Allah berikan tergantung kondisi kita masing-masing tuh di situ. Jadi pokoknya intinya Nabi Muhammad ingin kita ini punya prinsip jangan pernah melakukan yang haram. Atau apa saja yang mendekati yang haram.
Nah ini nih yang nyambung ke hadis ini. Apa saja yang kira-kira ini mengantarkan kita kepada yang haram, perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat, yang abu-abu, belum jelas. Kalau haram tadi jelas kan? Kalau haram dia. Tapi ini yang mau kita bahas, yang dak mayuri buka ilama layuri buka ialah perkara syubhat yang masih abu-abu. Makanya kata Nabi, kalau berhadapan dengan perkara yang abu-abu, perkara yang syubhat, maka biar hati kita tenang, hati kita nyaman, kita yakin, tinggalkan. Gitu. Karena nanti khawatir yang syubhat ini mengantarkan kita kepada yang haram. Sebagai contoh, ini ente nih misalnya yang hadir yang hadis ini punya tanah 1 hektar misalnya nih. Ya, kok nggak ada yang amin sih? Sedikit lambat ya, lama. Punya tanah 1 hektar. Ini tanah nggak pernah ente lihat-lihatin, nggak pernah dilongok tuh tanah tuh. Itu dia 1 hektar. Akhirnya setelah 1 tahun ente datang ke situ, ente ukur lagi lah, ini 1 hektar lebih. Nah, terus kok ukuran di suratnya waktu ente jual beli diukur 1 hektar lebih sedikit. Nah berarti kan perkara apa nih yang bikinnya? Perkara nanti kan nggak tahu di tanah gua apa tanah orang lain nih. Waktu ngukurnya salah. Nah ini kan belum jelas nih perkaranya. Kita ragu. Nah lebih bagus gimana? Lebih bagus jangan diambil. Udah tanah gua 1 hektar aja itu kalau ada ya. Tanah gua 100 meter aja. Cek. Nah yang sisanya jangan diambil. Masa bodoh deh. Mau orang ngakuin, mau kagak, pokoknya yang kita beli 100 meter. Lebih, karena masih perkara yang nggak jelas. Tanah siapa ini, ya udah kita jangan kita patok. Jadi itu perkara yang syubhat. Belum jelas perkaranya. Sama juga misalnya nih, ente 1 PT, contoh aja ya, jangan kesindir. Punya teman PT demen main judol. Tahu nggak judol? Judi online hukumnya apa? Kan nggak ketahuan itu. Kan nggak ketahuan sama orang. Haram nggak? Ya tetap haram, mau ketahuan nggak ketahuan juga. Namanya judi, hukumnya haram. Nah teman seperti ente tahu setiap dia lagi nganggur naik judul mulu nih orang nih. Menang mulu lagi, jago banget lagi dia. Menang mulu aja. Emang dia kalau apa urusan setan menang mulu dia. Hoki mulu. Akhirnya suatu saat nih teman ente, baik banget kan ente kan setiap kita nongkrong nawarin kopi. Kopi. Setiap kita nongkrong nawarin minuman, baik ya. Tapi dia ada pekerjaan lain kan. Maksudnya ada keran rezeki dia yang lain, yaitu apa? Gaji dari PT. Nah ini kan ketika dia ngasih kopi sama ente, ini judul apa duit gaji nih. Nah sana sekitar bingung kan, gue mau minum takut duit judul ya kan, ibadah gue tahu sendiri dia masih bolong-bolong, ditambah haram ya, tambah bolong lagi dah. Tapi juga dilihat, tapi kan dia ada gaji juga kan, betul nggak? Orang PT kan ada gajinya kan, maksudnya kerannya dia ada banyak gitu, ada 2 keran. Kalau emang dari 1 keran nggak boleh, haram hukumnya udah. Kalau memang kita tahu orang pekerjaannya yang haram dan dia kita tahu kerannya cuma 1 itu doang, ya kita nggak boleh, maksudnya mengkonsumsi jamuan dari yang dia berikan. Nah, kalau tahu kan udah pasti dari yang nah ini tapi dia di kerannya ada 2 gitu, misalnya dia kerja juga di PT atau dia juga punya warung yang lain. Nah ini kan perkara yang syubhat. Nah boleh nggak nih ente minum kopinya dia? Boleh nggak kalau dia nawarin gitu? Ya kalau dalam ilmu tasawuf ya itu boleh-boleh aja, karena dia masih ada keran yang lain. Tapi untuk hati-hati
Tahu hati-hati. Ini kan masih bimbang gitu kan, masih abu-abu. Untuk hati-hati ya kita jangan mau kita minum gitu. Untuk hati khawatir nanti dia beli dari duit yang haram. Tapi kalau nanti konsumsi boleh nggak? Kopinya boleh nggak nanti minum? Boleh nggak? Ya boleh. Kan kerannya banyak tadi ya. Nanti ada kemungkinan juga mungkin dia dari gaji PT-nya dia atau juga dari usaha yang lain, betul nggak? Nah tapi untuk hati-hati, untuk kehati-hatian, jangan deh. Ibadah gue masih belum bener, sholat gue juga masih belum bisa dikatakan sholat gitu kan. Nah lebih bagusnya ditinggalin. Nah itu namanya warok, kehati-hatian, karena khawatir nanti takutnya yang subhat itu bisa mengantarkan kita kepada yang haram. Kalau udah yang haram kita konsumsi, itu lebih berbahaya daripada kita mengkonsumsi racun yang paling matikan. Lebih berbahaya daripada mengkonsumsi virus, daripada kita minum racun yang paling berbahaya. Perkara yang haram, karena semuanya nanti bakal hancur. Agama kita hancur, keluarga kita hancur, ya kan? Yang terakhir yang paling ngeri apa ya? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Kalau udah su'ul khotimah, syafaat Nabi nggak dapet, syafaat teman-teman kita nggak dapet. Pokoknya kalau orang mati husnul khotimah nih, mati husnul khotimah, artinya mati bener gitu. Ya biar katanya banyak dosa misalnya, dia nanti masih bisa dapat syafaat dari apa? Dari Nabi, dari aulia yang sering dia tawasulin, yang sering dia kirim Fatihah, dapat syafaat juga dari teman-teman dia nih waktu nongkrong di majelis. Itu kan udah nyampe di akhirat nanti, lah si Anu kemana ini ya? Si Anu mana ini? Misalnya, yang nggak ada siapa namanya di sini misalnya, Febri. Si Febri kemana ini ya? Ini semuanya udah ada di arsip. Ya Allah, dia masih di apa? Masih lagi berenang di apa namanya? Masih berenang di neraka yang sudah tolong. Tapi karena dia meninggalnya baik, ya kan? Kemudian banyak dosa. Itu teman yang baiknya bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lagi kesulitan. Tuh teman terakhir tuh teman tuh. Nanti lain lagi ada syafaat dari para nabi, ya kan? Ya khususnya Rasulullah SAW. Nanti ada syafaat dari ulama, aulia. Nah, nanti ada tuh teman sejawat kita yang menjadi syafaat. Makanya cari teman yang apa? Dari teman yang baik gitu kan. Nanti dari teman jangan semuanya nggak baik mulu gitu. Cari satu teman yang baik gitu. Ya kali aja Nabi nggak dapat kita syafaatnya. Selawat jarang misalnya. Aulia juga kita nggak ada ikatan nama mereka. Ya mungkin nanti terakhir siapa teman kita itu yang biasa boncengan motor bareng misalnya gitu kan, atau yang biasa makan kemuli bareng, itu bisa menjadi apa? Menjadi syafaat di situ. Jadi kalau perkara yang syubhat, yang abu-abu, nah lebih bagusnya ditinggalin karena khawatir nanti bisa mengantarkan kepada perkara yang halal. Pokoknya susah apapun jangan pernah deh mendekati hal-hal yang haram deh. Dulu tuh dalam manaqib sahabat, jadi sahabat murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, sahabat ini semua juga kerja. Jadi jangan ente kira sahabat ini gak ada kerja. Sahabat Nabi itu semuanya kerja. Hampir semuanya punya usaha. Nah sahabat itu ketika mereka mau keluar rumah, istrinya berpesan. Makanya istrinya ini istri yang solehah, Masya Allah. Sahabat Nabi mau keluar, istrinya berpesan. Nabi pesan, bang, ini kalau bahasa kita ya, bang, ingat bang, kita kuat bang menahan haus di dunia, tapi kita nggak kuat menahan haus di akhirat. Bang, ingat bang, kita kuat lapar di dunia, tapi kita nggak kuat bang nanti lapar di akhirat bang, di neraka nggak kuat. Ya suaminya dapat support kayak gitu,
dapat motivasi kayak gitu dari istri, ya maka yang nyarinya rezeki yang apa? Yang halal pasti. Ya kan, dapat motivasi bagus dari orang rumah. Orang sekarang kan kagak, udah bang, ambil aja bang ayam tetangga, udah bang, biarin deh, ini juga zolim mulu mau kita, halal udah. Nah, ini akhirnya gara-gara suaminya gara-gara soleh, gara-gara istrinya nggak bener, akhirnya dua-duanya jadi apa? Jadi rusak kayak gitu. Nah, itu para sahabat kayak gitu tuh, masya Allah. Nah, jadinya begitu pesan Nabi ya, pesan Nabi Muhammad SAW yang harus kita jadikan apa? Yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Pokoknya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, jangan pernah mendekati yang haram atau apa saja yang bisa menghantar kita kepada yang haram, itu hal-hal yang syubhat, karena khawatir nanti menunjukkan kita kepada hal yang haram. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.